Benar-benar itu ada kuntilanak muncul duduk di jembatan kecil. Sosoknya terkena sorotan lampu mobil. Mukanya tertutup rambut panjang yang terurai sampai perut. Dia memakai gaun putih. Saya sebenarnya merinding, tapi saya harus kuat. Saya lalu bunyikan klakson sambil berdehem. Dan selepas jembatan jalanan menanjak, tiba-tiba mesin mobil mati. Refleks saya injak pedal rem dan rem tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya menceritakan tentang kuntilanak penunggu pohon bambu. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, and share ke teman-teman kalian semua. Agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Baik, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri. Dimulai. Waktu itu sekitar bulan Maret 2015, ada sepasang suami istri datang ke toko dan mau membeli meja makan set rotan sintetis. Singkat kata, setelah melewati proses tawar-menawar yang alot, akhirnya harga deal dan customer membayar uang DP, serta barang minta dikirim besoknya jam 17.30 atau jam setengah 6 sore, karena sepasang suami istri tersebut pulang kerja pada jam tersebut. Customer ini tinggal di sebuah perumahan, namanya Perumahan Korpri, di Desa Paskaran. Tapi beliau menyarankan agar saya tidak melewati jalan di perumahan tersebut, melainkan melewati kampung yang ancar-ancarnya masuk lewat gang botol. Di depan gang terdapat dua patung botol berwarna biru yang sangat besar. Karena rumah beliau berada paling belakang mentok dekat jembatan. Customer yang laki-laki berprofesi sebagai seorang polisi, kalau nggak salah namanya Pak Andreas. Keesokan harinya, saya mempersiapkan barang yang akan dikirim serta mencari pinjaman doplas atau mobil pick-up untuk mengangkut barang. Seperti biasa, setiap saya mengirim barang ke customer, pasti 2 dari 3 anak saya pada ikut. Waktu itu yang ikut anak nomor 2, laki-laki umur 7 tahun, namanya Naufal, dan anak nomor 3, perempuan umur 55 tahun, namanya Amanda. Setelah kedua anak saya selesai mandi dan bawa bekal jajanan anak-anak, kami pun berangkat mengangkut kursi ke rumah customer. Berangkat dari rumah jam 5 sore, dan sampai di depan gang botol sekitar jam 5.15 sore. Namun saya malah tersesat sampai ke jalan buntu, sedangkan hari semakin gelap. Saya pun bertanya alamat Pak Andreas ke penduduk kampung setempat. Salah seorang warga memberitahu jalan menuju rumah Pak Andreas. Bapak putar balik, lalu belok kanan melewati pohon-pohon bambu, dan nanti ada jembatan kecil. Nah, rumah Pak Andreas membelakangi jembatan tersebut, ujar warga kampung tersebut. Haduh, ternyata saya kebablasan, ucap saya dalam hati. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore dan suasana sudah semakin gelap. Saya pun masuk ke mobil dan putar balik. Saya jalan pelan-pelan sambil mencari belokan. Ternyata jalannya sempit sekali serta menurun. Di kanan kiri jalan hanya ada kebun kosong yang dibatasi pagar bambu. Setelah melewati jalan sekitar 200 meter, terdapat pohon-pohon bambu yang tinggi dan lebat hingga seperti membentuk terowongan gelap. Saya tetap konsentrasi memegang kemudi mobil, namun saya sesekali memperhatikan anak-anak saya di samping. Ketika mobil sudah memasuki area pohon-pohon bambu, terlihat anak-anak saya seperti kaget melihat sesuatu, dan keduanya menutup mata mereka dengan kedua tangan. Namun saya tidak melihat apa-apa. Kondisi jalan masih menurun dan mulai melewati jembatan. Ternyata selepas dari jembatan tersebut terdapat perumahan yang posisinya membelakangi jalan. Akhirnya ketemu juga rumah Pak Andreas. Singkat kata, setelah menurunkan meja dan kursi makan, saya dan anak-anak pamit pulang. Maksud hati saya mau pulang lewat perumahan saja, namun ternyata jalanan perumahan banyak terdapat mobil parkir. Daripada ribet, saya putar balik mau melewati jalan yang penuh pohon bambu tadi. Tiba-tiba anak saya yang perempuan berkata, Pak, pulangnya jangan lewat situ. Manda takut. Gak apa-apa Manda. Gak usah takut. Kan ada bapak, ucap saya menenangkan Amanda. 10 meter menjelang sampai di jembatan kecil, tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Rupanya ada kuntilanak yang mau menampakkan diri di sekitar sini, ujar saya dalam hati. Glek. Kedua anak saya kembali menutupi mukanya dengan kedua tangan. Dan, astaga,
Benar-benar itu ada kuntilanak muncul duduk di jembatan kecil. Sosoknya terkena sorotan lampu mobil, mukanya tertutup rambut panjang yang terurai sampai perut. Dia memakai gaun putih. Saya sebenarnya merinding, tapi saya harus kuat. Saya lalu bunyikan klakson sambil berdehem. Dan selepas jembatan jalanan menanjak, tiba-tiba mesin mobil mati. Refleks saya injak pedal rem dan rem tangan. "Bapak, ada hantu," pekik Amanda sambil tangannya menunjuk ke arah kanan di rimbunan pohon bambu. Sejenak saya tenangkan diri sambil membaca ayat kursi. Setelah selesai, saya nyalakan klakson dan ngomong sendiri. "Nyi, saya mau lewat. Tolong jangan ganggu." Dan, wus, terlihat bayangan putih dari kanan jalan melesat ke atas sambil ketawa cekikikan. Brak! Saya gebrak dashboard mobil dan coba nyalakan mesinnya. Alhamdulillah, mesin menyala. Saya lanjutkan perjalanan pulang, tapi saya berhenti dulu di minimarket untuk melihat keadaan anak-anak saya sembari membeli kue dan minuman. Kata orang tua, kalau habis melihat jela lembut, jangan langsung pulang, tapi mampir dulu ke tempat lain, siapa tahu ada yang ngikut. Setelah saya merasa tenang dan keringat sudah hilang, kembali saya lanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Alhamdulillah, malam hingga keesokan harinya, kami nggak ada yang ngikutin. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.